Selamat siang semua. Kami dari tim Triveta akan mempresentasikan materi mengenai kelayakan bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota tim. Yang pertama ada Anissa Indriani, yang kedua ada Huda Prasetyo, dan yang ketiga ada Stephen. Pengertian studi kelayakan bisnis itu apa sih? Studi kelayakan bisnis itu bertujuan untuk mengukur kelayakan suatu proyek bisnis agar bertahan lama dan jauh dari potensi rugi. Studi ini berfokus pada identifikasi potensi masalah yang ada pada bisnis tersebut. Lalu tujuan utamanya itu adalah untuk menilai peluang proses bisnis tersebut, apakah bisnis tersebut itu dapat layak untuk dilanjutkan atau tidak. Jika bisnis tersebut layak untuk diteruskan, maka bisa ditentukan tuh upaya yang perlu dilakukan untuk melindungi bisnis tersebut agar terhindar dari risiko rugi. Lalu ada 5 aspek studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek manajemen. Berhubungan dengan aspek ini tuh berhubungan dengan operasional bisnis, mulai dari pembangunan bisnis awal hingga pengembangan jika bisnis terus berjalan. Yang kedua ada aspek keuangan. Setiap bisnis tidak pasti memerlukan modal. Makanya aspek keuangan ini menjadi aspek yang sangat penting dalam membangun sebuah bisnis. Yang ketiga ada aspek hukum. Aspek hukum ini menyangkut semua legalitas rencana bisnis yang akan kita lakukan meliputi ketentuan hukum nantinya. Lalu yang keempat ada aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini bertujuan untuk menentukan target pasar dari bisnis kita itu siapa dan cara pemasaran yang akan kita lakukan untuk bisnis yang kita buat itu seperti apa. Lalu aspek yang kelima ada aspek ekonomi dan budaya. Aspek ini menyoroti bagaimana peran usaha dari bisnis kita terhadap lingkungan di sekitar. Apakah bisnis yang kita bangun itu memberikan manfaat ekonomi untuk lingkungan sekitar atau justru merugikan lingkungan sekitar. Dalam studi kelayakan bisnis, itu ada 5 langkah yang dapat kita lakukan secara berurutan agar dapat menganalisa suatu bisnis. Yang pertama itu penemuan ide. Merintis bisnis itu bisa dimulai dari ide awal yang mungkin masih gambaran kasar ya. Dan penemuan ide bisnis ini bisa berasal dari masalah yang ada di masyarakat, lalu kita membangun sebuah bisnis sebagai solusi dari masalah tersebut. Yang kedua adalah penelitian. Jadi setelah menemukan ide bisnis tadi, kita harus melakukan penelitian tentang bisnis tersebut. Faktor yang perlu ditelitinya itu termasuk bagaimana operasional bisnis, apa saja keunggulannya, hambatan apa aja yang mungkin muncul, hingga siapa saja pesaing kita. Yang ketiga itu ada evaluasi. Jadi setelah menemukan hambatan-hambatan yang mungkin muncul tadi, segera kita lakukan evaluasi atau penilaian. Dan kita juga harus memastikan apakah keunggulan bisnis kita itu bisa mengatasi potensi dari hambatan yang terjadi tersebut atau tidak. Yang keempat, ada penentuan. Jadi setelah kita mengevaluasi apakah keunggulan bisnis kita mampu untuk mengatasi hambatan tersebut atau tidak, hasil ini jadi kita jadikan sebagai dasar penentuan apakah bisnis tersebut layak untuk dijalankan atau tidak. Jika iya, kita bisa merealisasikannya. Tapi kalau enggak, mungkin kita dapat mencari peluang bisnis yang lain. Yang kelima, ada rencana pelaksanaan. Jadi, jika hasil penentuan studi kelayakan bisnis itu tadi adalah melanjutkan realisasinya, maka langkah selanjutnya itu rencana untuk melaksanakannya. Hasil dari analisa studi kelayakan itu bisa dimanfaatkan sebagai pedoman dalam mendirikan bisnis kita. Yang keenam, ada pelaksanaan. Jadi setelah melakukan perencanaan ini itu, kita saatnya memulai rencana tersebut, lakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui rencana mana yang berjalan dengan baik dan yang tidak. Selanjutnya terkait contoh studi kelayakan bisnis, contohnya yang pertama ada properti. Jadi properti ini merupakan kebutuhan yang primer ya bagi manusia sehingga tantangannya pun berbeda dari bisnis bidang lain. Ada banyak hal yang perlu kita perhatikan kalau kita mau mulai bisnis properti. Contohnya itu kita harus memperhatikan tentang lokasinya, harga properti, target pasar, status tanah yang akan kita gunakan untuk membangun properti tersebut. Yang kedua, misalkan contohnya adalah bisnis minuman kekinian. Nah,
Minum kekinian itu kan selalu menjadi sebuah tren ya di masyarakat dengan berbagai jenis yang bermacam-macam lah pokoknya. Jadi kalau kita mau mulai bisnis ini, kita harus memperhatikan target pasar dan strategi pasar harus yang udah sesuai karena bisnis ini tentu memiliki pesaing yang banyak dan tantangannya terbilang cukup besar. Selanjutnya ada fashion atau pakaian. Di bisnis ini kita harus mengetahui juga target konsumen kita, jenis material pasar. Dengan mempelajari material pakaian yang kita mau jual, itu bisa membuat konsumen tertarik untuk membeli produk kita dengan dari cara kita menjelaskannya ke konsumen gitu. Di sini akan membahas terkait dampak positif. Jadi kelayakan bisnis itu mungkin ketika emang sudah terrealisasi bisnisnya mungkin akan menjadi dampak ya. Jadi inti dari suatu bisnis itu mungkin akan berdampak pada masyarakat, sosial, budaya atau mungkin yang lainnya. Nah kurang lebih untuk terkait dampak positif yang akan dihasilkan oleh kelayakan bisnis adalah mungkin terbukanya lapangan pekerjaan baru yang dimana dikarenakan kelayakan bisnis atau mungkin bisnis baru akan membantu suatu ekonomi, suatu masyarakat akan mendapatkan pekerjaan baru gitu. Terus yang kedua tuh meningkatkan ekonomi yang dimana di sini tuh ketika ada bisnis baru mungkin akan meningkatkan ekonomi juga, entah itu dari devisa negara atau mungkin ekonomi dari masyarakat suatu masyarakat tersebut. Dikarenakan bisnisnya baru mungkin itu akan menjadi suatu dorongan tersendiri akan menjadi peningkatan ekonomi dari suatu masyarakat. Terus yang ketiga tuh terakhir memenuhi kebutuhan masyarakat yang dimana apabila ada bisnis baru atau mungkin tempat atau lapangan pekerjaan baru maka masyarakat bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing dan mempunyai penghasilan masing-masing yang dimana apabila pekerjaan merata maka kebutuhan masyarakat pun akan terpenuhi gitu. Jadinya dampak positif atau mungkin kesimpulan dari dampak positif yang akan dihasilkan dari kelayakan bisnis itu yang dimana suatu masyarakat akan menjadi hal positif dan mendapatkan lapangan pekerjaan baru untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari gitu. Kurang lebih itu untuk dampak positif di bagian ekonomi gitu. Tentu banyak sekali dampak positif yang dihasilkan dari kelayakan bisnis ini, tetapi saya akan menyimpulkan saja apa yang terjadi di realitanya itu, terutama di bagian ekonomi. Terus lanjut lagi, di sini ada bagian dampak negatif yang dimana dari sisi dampak positif tadi tentu tidak jauh ada hal negatifnya gitu. Yang pertama itu ada eksploitasi sumber daya, yang dimana eksploitasi sumber daya itu yang dimaksudnya mungkin kalau bisnis itu melakukan atau mungkin menggunakan sumber daya yang ada di sekitarnya seperti yang pasti apabila perusahaan itu mengkonsumsi air atau mungkin mempunyai limbah tertentu dan dibuang kepada dibuang ke masyarakat atau mungkin sumber dayanya itu kebanyakan, maka dari suatu perusahaan tersebut bisa melakukan advantage atau mungkin kesempatan yang dimana sumber daya itu akan digunakan yang dimana tidak semestinya gitu, entah itu gajinya di bawah standar atau mungkin pekerjaan yang melebihi batas waktu atau mungkin yang lainnya. Terus yang kedua itu ada budaya atau sikap yang tercampur aduk yang dimana apabila ada perusahaan atau mungkin bisnis yang baru di hal tersebut yang dimana apabila bisnis ini datang dari luar negeri atau mungkin bisnis ini datang dari kota yang disimpan di desa atau mungkin hal-hal yang memang akan berdampak pada budaya atau sikap yang dimana apabila kita masuk ke dalam bisnis tersebut atau mungkin perusahaan tersebut kita harus kayak semacam beradaptasi lagi dikarenakan budaya atau mungkin sikapnya tuh berbeda dengan berbeda dengan hari biasanya gitu. Karena kan apabila kita masuk ke suatu bisnis maka kita harus beradaptasi lagi dengan orang-orang baru gitu, entah itu dari desa, entah itu dari luar negeri atau mungkin dari kota gitu, yang dimana itu akan berdampak negatif kepada budaya gitu. Terus perubahan gaya hidup dan meningkatkan kriminalitas. Nah di sini tuh pertama tuh ada perubahan gaya hidup yang dimana apabila suatu masyarakat mempunyai gaji yang tetap atau mungkin gaji yang tinggi maka gaya hidupnya akan berubah juga, yang dimana perubahan gaya hidup ini menjadi suatu negatif dikarenakan akan berdampak kepada
lingkungan sekitar gitu. Dikarenakan apabila kita mempunyai gaya hidup berbeda, maka hal sekitar pun akan mengikuti itu, dan mungkin akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi bagi masyarakat lainnya. Dan dari kesenjangan ekonomi itu akan meningkatkannya angka kriminalitas. Kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir mungkin kesimpulan dari kelayakan bisnis ini itu kurang lebih kita ketika membangun bisnis kita harus menganalisa dulu kelayakannya seperti apa, dan mungkin apabila layak dan akan dieksekusi maka akan sukses bisnisnya, atau mungkin bisa mengatur resiko kembali apabila masih ragu untuk melakukan bisnis atau mungkin membuka bisnis. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang.